Halo, tes tes. Masuk ya. Oke, mungkin kita mulai dulu aja kali ya, sambil nunggu yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Kak. Selamat malam, Kak. Oke, mungkin sebelum kita mulai tutorial pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, mungkin aku share screen dulu bentar. Kelihatan belum share screen-nya? Sudah Apa? terlihat. Oke. Nah, jadi buat tutorial kali ini tuh kita bakal bahas tentang pertama tentang barisan, terus deret, terus ya deret tangga itu, terus sama deret positif dan uji-ujinya, uji-uji konvergennya. Nah, jadi tadi sore kan udah aku sharekan ya soal-soalnya, ada 10 soal. Nah, ini sebenarnya urutannya kebalik, kayak seharusnya kalau dari materinya sih seharusnya dari nomor 6 sampai 10 dulu, baru 5 sampai 1 sampai 5-nya. Jadi mungkin kita bakal bahas dari nomor 6 dulu kali ya. Jadi kita bakal bahas ini dari baris, terus tentang deret tangga. Terus nanti nomor 1 sampai 5 itu yang bakal bahas tentang deret positifnya itu. Nah, oke. Jadi kita mulai ya. Nah, jadi soal pertama ini tuh tentang baris. Nah, jadi sebelumnya ada yang tahu nggak bedanya baris sama deret itu apa? Kalau baris tuh susunannya pakai koma ya, Kak, dipisahinnya. Kalau deret itu pakai tambah gitu. Jadi kalau deret itu semuanya penjumlahan gitu. Ya benar. Jadi ya kalau baris ya cuma apa ya? Yang nggak dijumlahin gitu loh, cuma di uritin aja gitu. Terus kalau deret itu dari setiap sukunya itu dijumlahin gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, terus jadi di sini ada, jadi di baris dan di deret itu juga ada konvergen dan divergennya. Kalau konvergen berarti nanti kalau baris konvergen berarti nanti dia bakal menuju ke satu nilai gitu. Jadi ketika jumlahnya itu baris ke yang tahingganya itu, barisnya itu menuju ke tahingga, jumlah apa ya? Kan AN itu berarti N itu menuju tahingga. Jadi jumlah baris ke yang tahingga itu nanti dia bakal mendekati suatu nilai tertentu. Nah, itu kalau konvergen kayak gitu. Kalau divergen berarti ya sebalikannya kan. Nah, di sini ada baris kayak gini nih. Oh, di sini aku lupa itu ya, lupa ngasih keterangannya. Jadi di sini tuh pertama diminta buat buat nyari konvergennya dari baris ini. Jadi ya
kita bakal cari konvergensi dari baris ini. Di sini ada 1 plus 2 per 2 kuadrat minus 1 kuadrat dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kita umumin gitu kan, jadi bentuknya kayak gini kan. Bisa dibentuk kayak gini. Nah, gimana cara nyari konvergennya? Nah, cara nyari konvergennya ini gini aja. Dari aku gini. Jadi di sini kan baru baru berapa contoh gitu kan. Dan kalau misalnya ini di sini tuh kita ubah gitu bentuknya, sebenarnya ini turun gitu kan hasilnya. Ini kan 1, terus ini 0, berapa ya? 2 per 3 kan. 0,67, terus 3 per berapa nih? 3 per 5 ya? 0,6 kan. Terus 4 per berapa ini? 4 per 16 per 9, 4 per 7 itu sekitar 0,5 berapa gitu kan. Nah, itu sebenarnya belum terlalu kelihatan nih. Itu bakal konvergen kemana? Soalnya bisa jadi konvergennya ke 0,4, ke 0,1, ke 0,5, atau mungkin ke 0 juga kan bisa jadi konvergennya. Nah, di sini dicoba nih n-nya itu yang cukup gede gitu loh. Misal nih aku ambil 100. Nah, kalau A100 kan berarti dia sama dengan nih, kalau pas dihitung ternyata ketemu itu 0,5025. Nah, dari sini berarti ya dapat disimpulkan kan ini udah banyak gitu kan. Dan ternyata ya masih belum melewati 0,5 gitu. Tapi ya udah mendekati 0,5 gitu kan. Tapi ya belum sampai ke 0,5-nya. Berarti dia disimpulkan kalau AN itu ya konvergen menuju 0,5. Nah, kalau itu berarti terus di sini selain ditanyai konvergen juga itu suruh nyari limit n menuju hingga dari AN. Udah tadi AN-nya ada pakai rumus ini kan. Yang awal ini kita masukin dan ketemu hasilnya ternyata setengah juga. Gitu. Jadi itu kan kayak memenuhi teorinya itu kan. Jadi kalau misalnya suatu baris itu dia konvergen ke L, berarti limit dari AN itu limit AN n menuju hingga dia itu nanti sama dengan L gitu. Oke, ada pertanyaan tentang baris? Kalau nggak ada, mungkin bisa lanjut dulu kali ya. Nah, nomor 7 ini masih tentang baris. Nah, di sini tadi sebelumnya kan kita ya justru diminta buat nyari konvergensi juga. Nah, di sini sebenarnya sama, kita juga bakal nyari konvergensi dari baris ini. Nah, cuma kan kalau sebelumnya kita nyarinya kayak nyoba gitu kan. Nyoba di N yang tadi dipilih N-nya 100. Nah, kan cuma nggak semua baris itu bisa dengan mudah kita pakai cara gini kan, pakai cara yang kayak nyoba-nyoba gitu. Nah, sini ada namanya itu namanya aku lupa namanya apa. Jadi itu namanya barisan monoton. Jadi kalau misalnya, jadi teorinya tuh kalau misalnya ada suatu baris dia misal dia monoton naik dan terbatas di atas, berarti dia itu konvergen. Dan kalau misalnya dia monoton turun dan terbatas di bawah, berarti dia itu ya konvergen juga. Ya syaratnya antara dua gitu kan. Gitu. Jadi ya dari kemonotonan dari suatu baris dia itu ya kemonotonan dari suatu baris dia itu bisa dicari gitu loh konvergenannya. Nah, di sini kita bakal cari konvergensinya dengan menggunakan metode kemonotonan tadi. Nah, jadi di sini dicoba nih kita ambil beberapa suku awal dari AN ini. Nah, jadi suku pertama kan berarti dia 3/4 kan, 3/4. Terus suku keduanya 2/3, suku ketiganya 5/8, terus suku keempatnya 3/5 gitu kan. Nah, di sini dia ternyata diketahui dari 4 sampel yang kita ambil tuh ternyata positif semua kan. Nah, jadi buat nyari kemonotonan dari suatu baris itu sebenarnya ada berapa ya? Ada 3 cara gitu kan. Nah,
salah satu cara yang aku pakai ini yang kalau misalnya barisnya itu positif semua gitu. Positif, ya pokoknya nggak harus positif semua sih. Ya pokoknya harus tandanya harus sama gitu loh. Jadi misalnya ini kan tadi positif, berarti ya semua itu harus positif gitu. Kalau misalnya satu yang negatif, kalau misalnya ini negatif semua juga berlaku juga cara itu. Pokoknya tanda dari setiap suku-sukunya itu harus sama gitu loh. Mau positif, kalau positif positif semua, kalau negatif negatif semua. Nah, itu kita bisa pakai yang ini, yang AN plus 1 per AN. Nah, di sini kita bisa tahu apa ya? Kekonvergensiannya kan. Nah, jadi kita bagi nih AN plus 1 per AN. Nah, AN plus 1 berarti kan ya apa ya, 1 min seperempat kali 1 min seper 9 dan seterusnya sampai nanti 1 min per N plus 1 kuadrat kan. Sedangkan kalau N ya berarti akhirnya nanti seper N kuadrat doang. Nah, di sini sebenarnya berarti kan ini bisa dicoret gitu kan, dari yang 1/4 sampai apa? Yang dari sini, suku sini sampai sini kan ini bisa kita coret kan, soalnya sama. Nah, berarti tersisa cuma ini doang. 1 min 1 per N plus 1 kuadrat per 1. Nah, kalau di lihat gini kan berarti apa ya? Ini kan 1 dikurangi sesuatu gini kan. Nah, yang 1 per N plus 1 kuadrat kan dia pasti lebih dari 0 gitu. Pasti hasilnya lebih dari 0 kan. Makanya nanti 1 min 1 per N plus 1 kuadrat dia hasilnya pasti kurang dari 1. Sehingga AN plus 1 per AN itu dia kurang dari 1. Nah, kalau dia kurang dari 1, berarti dia itu monoton turun. Jadi AN itu monoton turun. Monoton turun kan. Nah, kalau terus dia kan monoton turun. Nah, terus tadi di awal kita tahu kalau deretnya itu selalu positif. Artinya apa ya? Sebenarnya kita nggak tahu gitu. Apakah dia akan konvergennya di 0 atau di berapa atau di sekian berapa gitu. Nah, cuma kita udah pasti gitu loh. Pasti dia bakal ada batasnya di bawah. Yaitu ya tadi kan soalnya di sini di apa ya? Baris AN ini dia selalu positif. Berarti dia batasnya tuh 0 kan. 0 itu dia tuh batas bawahnya. Dan terus tadi baris ini juga dia monoton turun. Nah, tadi kalau misalnya dia monoton turun dan ada batas bawahnya, berarti dia pasti konvergen. Nah, berarti di sini baris ini itu dia konvergen gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Atau ada yang kurang jelas gitu? Ya. Itu yang AN plus 1 itu kenapa dimulai dari 1 kurang seperempat, Wah? Bukan dari 1 kurang seper 9? Soalnya emang apa ya? Apa ya, dari rumusnya emang kayak gini. Jadi kayak dikaliin semua gitu loh. Jadi dari awal ini kan suku, kalau misalnya A1 dia kan cuma ini doang. Terus A2 berarti suku sebelumnya sama dikali sama 1 min seper 9 apa 1 min seper 9 ini kan. Jadi kan 1 min 1 per N, N-nya kan N di apa ya? N di suku itu kan. Jadi misal nih suku kedua, berarti N-nya kan 2. Kalau N-nya 2, kok enggak sih? Ini kan N-nya lebih dari 2 ya. Berarti misal suku keempat. Nah, kalau suku keempat dia kan berapa berarti? 1 min 1 per 16 kan. Nah, cuma kita ngitungnya juga dari 1 min seperempat gitu. Kita nggak pokoknya 1 min seperempat, 1 min seperempat ini bakal kita pakai terus sampai nanti ya pokoknya ini berarti dia nih yang suku pertama ini kan. Ini nanti kalau 2 berarti ada 2 gini, kalau 3 gini. Nah, kalau ada N plus 1 ya dari yang suku pertama sampai suku ke N plus 1 bakal dipakai gitu. Paham nggak? Atau agak berbelit? Penjelasinnya. Paham, Bang. Cuman kan N-nya dimulai dari 2 gitu, Bang. Berarti dimulai dari A3, Bang. Iya, kalau N lebih dari 2 berarti dia seharusnya mulai dari 3 gitu.
berarti kayak apa ya? Oh, di soal besar sama 2 tadi, Bang. Iya, iya di soal ini ada n lebih besar dari 2-nya. Kalau nggak salah besar sama tadi, Bang. Oh besar sama ya? Bentar. Oh iya besar sama. Penting. Nah, oke, sip. Berarti ya kan, berarti ini suku pertamanya kan, berarti 1 min 2 kuadrat, terus suku ketiganya 1 min 3 kuadrat kan, tapi dikali sama suku sebelumnya juga. Gitu. Oke, apakah udah jelas? Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum aku lanjut. Kalau divergen gimana, Bang? Kalau divergen berarti mana ya? Berarti dia nggak ada bisa jadi gimana ya? Berarti misalnya dia monoton naik terus nggak ada kayak batasnya gitu. Oh iya, Bang. Jadi kayak ya naik terus gitu kan menuju tahingga gitu. Jadi kalau misalnya dia naik menuju tahingga terus berarti dia kan nggak apa ya? Nggak konvergen kan, berarti divergen gitu kan. Oke, aku lanjut ya. Buat nomor 8. Nah, di nomor 8 ini kita bakal apa ya? Ini udah masuk ke deret. Jadi sama tadi kan kita bakal nyari apa konvergensian dari suatu deret. Nah, di sini ada deret sigma dari K9 sampai K 3 per K-1 kuadrat min 3 per K kuadrat. Nah, kalau misalnya ini kita apa ya, ambil beberapa suku awal nih. Jadi suku pertama kan ini 3 min 3 per 4. Terus kalau suku keduanya 3 min per 4 min 3 per 9. Terus suku ketiganya 3 per 9 min 3 per 16. Dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau dilihat gini apa ya? Ini kan termasuk deret apa? Deret teleskopik kan. Jadi deret teleskopik itu kan deret yang apa ya? Yang sukunya itu suku misalnya suku KN dia itu bakal apa ya dieliminasi oleh suku selanjutnya gitu. Jadi kan ini misal suku kedua dia dieliminasi oleh suku selanjutnya kan, suku ketiga, terus suku ke empatnya dia dieliminasi sama suku kelima, suku ke pokoknya apa ya ada yang dieliminasi gitu kayak ada minusnya yang jadinya hilang gitu, yang saling menghilangkan gitu. Yang nanti pada akhirnya itu cuma menyisakan apa ya? Misal kita nyari SN jadi deret apa ya jumlah deret yang ke n gitu kan. Nah, itu bakal menyisakan cuma apa angka pertamanya, suku pertamanya. Jadi kan di sini 3 kan, sama suku terakhirnya yaitu 3 per n kuadrat. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini itu apa ya buat nyari apa ya nyari hasilnya itu misal kita nyari apa ya jumlah deretnya itu ya tinggal kita limit n juta hingga dari SN ini aja dan hasilnya ketemu 3 kan. Nah kalau kayak gini berarti ya dari deret ini tuh dia hasilnya tuh 3 berarti dia kan konvergen ke 3 gitu kan. Soalnya kan ada hasilnya berarti dia konvergen deretnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Kak, tadi kurang paham kenapa bisa jadi deret teleskopik, Kak. Oh, deret teleskopik ya. Bentar. Mungkin aku share ininya deh. Bentar ya, aku ganti share screen. Nah, udah kelihatan belum nih?
Jadi tadi kan deret teleskopik itu ya deret yang saling pokoknya bentuknya itu ada suku-suku yang menghilangkan gitu lah. Yang ada kayak apa? Ada nilai yang saling dihilangkan gitu. Jadi ini kan 1/-1 min 1/-2 ya kan, terus plus 1/A+2 min 1/A-3. Nah, 1/A+2 1/A2 ini kan dia apa ya? Dihilangkan oleh kayak hilang gini kan, ini kan hilang. Ini apa? Ini plus ini positif kan berarti jadi 0 kan. Bisa dicoret. Terus ini sama ini hilang. Terus nanti ini bakal yang min 1/A4 nanti bakal hilang juga. Nah, yang nanti ketika kita pengen apa ya, jumlahin apa ya, jumlah parsial dari deret ini, misal deret ke n-nya itu. Nah, jadi jumlah SN-nya itu dia bakal cuma menyisakan suku yang pertama, yang kan ini yang pertama kan yang disebut pertama, dia kan nggak apa ya, nggak tereliminasi oleh suku lainnya kan. Nah, itu bakal tetap ada sama nanti suku yang paling terakhir. Suku paling terakhir kan dia nggak hilang juga, soalnya nggak ada yang eliminasi kan, nggak ada suku selanjutnya, berarti nggak ada yang eliminasi gitu kan. Nah, jadi cuma tinggal suku pertama sama suku akhir gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu ya tinggal buat nyari nilainya, kita tinggal nilai dari suatu deret itu, misal jumlah keseluruhan dari deretnya itu, kita tinggal di limit aja gitu, limit menuju tahingganya, nanti ketemu hasilnya. Gimana? Siap, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum lanjut? Oke, lanjut dulu kali ya. Ini ke nomor 9. Nah, di nomor 9 nih sama kita bakal nyari apa ya, nilai hasilnya gitu lah, nilai hasil deret dari nilai apa, dari deret ini. Kalau ada gitu kan, kalau ada. Nah, jadi di sini ada satu deret kayak gini. Ini kita bisa apa ya, kita modif dikit gitu. Ini kan 5-nya bisa kita keluarin gitu kan, sama 3-nya juga. Nah, terus biasanya kalau ada pangkat-pangkat gini, dia itu apa ya, kita bisa modifikasi supaya nanti bentuknya mirip deret geometri. Nah, deret geometri itu deret yang apa ya, deret yang kita bisa apa ya, bisa cari nilainya gitu kan, dengan ada beberapa syaratnya sih. Cuma di sini kita bisa ubah dulu nih ke bentuk yang deret geometri, yaitu biasanya itu bentuknya kayak ada suatu nilai dipangkatkan oleh ya K-1 ini. Pokoknya bentuknya biasanya kayak gini gitu buat deret geometri. Jadi ada ya suatu nilai dipangkatkan sama K-1 atau N-1, itu tergantung, kalau ini K berarti K, kalau N berarti N gitu. Nah, di sini dia kan ini kan setengah pangkat K, berarti kalau supaya jadi setengah pangkat K-1, setengahnya kita keluarin aja. Ini sebenarnya kalau 5-nya di dalam juga nggak masalah sih, masih benar juga kok. Terus sama yang ini juga kan kita ubah jadi bentuk deret geometri. Di sini kayak apa ya, ini kan nggak +1, berarti jadi K-1 kita keluarin 1/49 kan, yaitu kurangin 1/7 di kuadrat. 1/7 di kuadratnya kan kita pisah gitu kan, supaya nanti ketemu jadi bentuk deret geometri kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa nyari apa ya, nilai dari ini setengah pangkat K-1 sama nilai dari 1/7 pangkat K-1-nya. Kita bisa apa ya, ketemu deret nih, dua deret ini tuh kita bisa ketemu nilainya dengan syarat ini. Syaratnya tuh pokoknya rasio dari deretnya itu, dari suku K+1 sama K-nya itu harus kurang dari 1. Ya, harus kurang dari 1. Nah, terus bukan ini sih, bukan
ini harusnya ada mutlaknya. Jadi pokoknya ya antara berarti kan kalau berarti antara min 1 sampai 1 gitu loh. Jadi misal kalau minus juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya harus jadi mutlak rasionya ini harus kurang dari 1. Nah, di sini kan hasilnya setengah kan. Kalau setengah berarti kita bisa nyari nilai S-nya. Nah, nilai S-nya itu dia itu sama dengan aku tulis aja rumusnya. A dibagi 1 min R. Nah, jadi R-nya kan tadi ini kan ketemu setengah. Jadi hanya tadi ini di sini hanya kita pakai setengah kan. Ya bisa juga nih kalau misalnya 5 ya dikeluarin kan jadi hanya berarti 5/2 kan. Sebenarnya hasilnya nanti sama kok. Nanti ketemu S-nya 1. Ini buat yang ini berarti 1 kan. Dan kalau yang satunya ini ya sama, caranya sama dan ketemu hasilnya itu 1/42. Sehingga nanti kalau dihitung nanti ya tinggal kita masukin aja kan, berarti 5 kali 1 terus dikurangi 3 kali 1/42, ketemu hasilnya 69/14 gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Jadi ini nomor 10. Ini masih tentang deret. Kita bakal ya sama sih sama kayak sebelumnya, kita bakal nyari nilainya gitu. Nah, di sini kita coba jabarin dulu nih. Ini berarti caranya mirip kayak nomor tadi nomor 8 kan. Nah, di sini ternyata bentuknya mirip tadi sama kayak nomor 8 kan, yaitu teleskopik. Ada suku yang saling menghilangkan. Nah, ini kan ini dihilangkan sama ini kan. Terus ini ini dihilangkan sama ini. Nah, jadi bentuknya apa ya? Ya deret teleskopik kan. Cuma bedanya sama sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan apa ya? Jadinya kayak cuma ada satu deret doang gitu kan. Sedangkan di sini dia ada kayak semacam 2 deret gitu, 2 deret teleskopik gitu loh. Kan ini sama ini yang saling memisahkan apa? Saling mengeliminasikan ini sama ini gitu kan. Deret ini sama ini, terus nanti ada suku selanjutnya gitu kan. Kayak selang-seling gitu kan. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita nyari SN-nya, ya caranya sama. Kita nyari, berarti kan S-nya itu sama dengan suku pertama dikurangi suku terakhirnya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rumusnya ini, kan 1 min 1/3 ini kan sebenarnya dia berarti ya kayak ngikutin yang ini, terus 1 per yang setengah min 1/4-nya dia ngikutin yang ini kan. Nah, berarti kalau gitu yang teleskopik pertama yang ini dia SN-nya kan sama dengan ini 1 min 1/n+1, sedangkan yang teleskopik yang kedua dia setengah min 1/n+2. Nah, sehingga nanti SN-nya kan sama dengan 3/2 min 2n+3/n² plus 3n+2. Ya udah, buat nyari hasil deretnya ya tinggal kita limit aja ke tahingga, sehingga nanti ketemunya 3/2 gitu. Kak mau tanya Kak, gimana caranya Kakak bisa nemuin rumus SN serumit itu? Idenya dari mana? Idenya tadi sebenarnya ini kan teleskopik ya, tadi kan kayak nomor 8, cuma di sini dia ada dua deret gitu lah, ada 2 deret teleskopik kan. Soalnya yang ini dia kepisahnya sama ini, kayak yang teleskopiknya nih sama ini gitu kan, sama nanti suku selanjutnya gitu. Sedangkan ini sama yang ini kan, jadi kayak ya selang-seling gitu kan jadinya. Jadi kayak ada 2 gitu loh, 2 deret teleskopik. Nah, di sini kan berarti dia SN ada 2 gitu loh, kayak penjumlahan dari 2 tadi kan, 2 deret teleskopik gitu. Jadi ini SN yang pertama, ini SN yang kedua. Nah, ini kan 1 ditambah setengah kan 3/2. Nah, ini terus yang 1/n+1 sama 1/n+2-nya kita
ya kita apa ya, kita jadi satu gitu loh, biar gampang. Jadi kalau kita jadi satu kan berarti ini sebenarnya kalau misalnya mau ditulis kan jadi seharusnya gini kan. Ini seharusnya kayak gini. Oke, mana sih? Nah, seharusnya gini kan. Satu per n plus 2 kan. Ya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita samain penyebutannya nanti jadinya kayak gini gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, makasih Kak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Kak, mau nanya Kak, buat Nah, yang tadi. ya. Kalau yang satu itu kan kita bisa tahu dari 1/K-nya itu kan, jadi 1/1. Nah, kalau 1/2-nya itu dapatnya dari mana ya Kak? Yang ini. Yang ini ya. Yang itu. Konsepnya itu dari mananya Kak? Kalau dari kita lihat dari segi soalnya. Kalau sebenarnya nih kalau misalnya kita lanjut gini kan. Sebenarnya kenapa bisa kayak gini tuh misalnya kita lanjutkan sampai kita pengen nyari sampai yang ke suku ke n. Ini kan nanti dia jadinya kalau suku ke n-1-nya kan kayak gini kan, ini 1 terus dikurangi 1 per n ini kan, ini suku ke n-1 terus kita ini copy aja, terus suku ke n-nya kan ini, bentar, suku ke n-nya berarti kayak gini kan, n ini n plus 2. Iya nggak? Bener nggak? Oke, ini n-1 terus super n udah kan ya. Nah terus bentar, kok beda? Berarti ini kan ini ya, ini yang super n plus 2 nya nih dari sini kan. Terus kalau yang satunya, oh berarti ini per n-1 berarti ya? Kalau dari sini, dilihat dari sini. Soalnya ini kan dia nggak ke eliminasi kan, nggak ke eliminasi suku selanjutnya. Soalnya suku paling akhirnya kan ini, dan nggak ada suku super n-1 kan di selanjutnya nih. Yang hilang kan cuma yang super n ini doang. Yang ini kan kehapus sama yang ini. Jadi berarti seharusnya ini n-1. Terus tadi kan yang sisa itu ini kan satunya kan dia nggak ke eliminasi sama apapun. Soalnya yang nggak ada nilai suku selanjutnya nggak ada nilainya 1. Yang setengah juga sama, dia nggak ada suku yang nilainya setengah juga kan. Sedangkan yang terakhir suku-suku terakhirnya ini suku dua suku terakhirnya tinggal sisa super n-1 sama super n plus 2. Jadi dia kayak gini. Ini n-1 terus ini berapa? 2n plus 1 berarti ya? 2n plus 1 ini tadi kayaknya ada yang apa ya, private chat aku, mungkin bisa jelasin kenapa kok bisa kayak gitu?
Cepat tadi nih, Mas Nariza. Mungkin sambil aku coba cek dulu di sumbernya. Bentar ya. Bentar. Mungkin ada yang apa ya? Ada yang punya pendapat gitu? Pendapat lain? Oh iya bener ya? Masih salah ya? Bentar. Kayaknya ada yang tadi kayaknya bener ya yang headset aku. Jadi ini seharusnya N+1 ya. Soalnya kan ditambah tambah 2 ya. Kan N-1 tambah 2 berarti N+1 kan. Terus berarti oh ya ini berarti seharusnya N-1-nya dia hilangnya sama suku sebelumnya kan. Hilangnya tuh sama suku sebelumnya. Soalnya ya ini kan. Berarti yang positif biasanya berarti hilang, tinggal yang minus doang kan. Yang ini berarti benar N+1. Oke. Jadinya ya ini tetap N+1. Ini 2N+3. Ini tadi berapa? 3 ya. Jadi benar ya tadi ya. Ini tadi ikan yang seper N+1-nya tadi hilang, seharusnya hilang kan ya sama suku sebelumnya. Yang sisa ini doang. Tuh. Iya Bang. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak ada bisa lanjut ke Salsa. Halo Sal. Oke. Mau yang Servin apa nih? Aku aja nggak apa-apa ya. Oke. Bentar ya teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Kita bahas dari nomor 1 ya teman-teman. Jadi kan di sini ditanya dengan uji integral tentukan apakah reaksi 1/K itu konvergen atau divergen. Nah sebenarnya tuh biasanya kalau misalkan di soal tuh dia nggak bakal ngasih tahu gitu pakai uji apa. Kita yang harus pinter-pinter mungkin lebih banyak latihan soal atau melihat ya biasanya lebih banyak latihan soal biar kita tahu itu tuh pakai uji apa. Nah terus jawabannya pertama buat uji integral itu kan kita harus tahu dulu ya bahwa f yang kita hitung tuh kontinu, positif dan tidak naik. Kontinu pasti kontinu kan karena dia polinomial. Terus positif ya karena dia polinomial juga jadi pasti pangkat minus pun dia tetap positif kan hasilnya. Dan tidak naik. Tidak naik itu maksudnya apa? Jadi ketika P-nya itu lebih tinggi atau lebih besar, yaitu deretnya nggak bakal naik kan? Hasil fx itu nggak bakal naik karena dia itu 1/, kan. Jadi meskipun ininya P-nya semakin besar, justru hasilnya itu semakin kecil, tapi dia tetap positif kan, nggak mungkin negatif. Nah terus ya udah intinya kita ngambil sebuah deret baris yaitu AN sama dengan 1/n pangkat P sama dengan Fn. Nah terus kan di uji integral ini kita tuh tahu bahwa syaratnya deret itu akan konvergen jika dan hanya jika integral menuju tahingganya itu konvergen. Nah makanya kita hitung di sini integral 1 sampai tahingga si fungsinya. Terus limit T mendekati tahingga ini pakai substitusi, metode substitusi yang udah diajarin di semester 1. Terus kita hitung kayak biasa. Nah, kita ngasilin nih sampai sini. Terus buat tahu hasilnya, tinggal kita cek aja. Coba limit T mendekati tahingga T pangkat 1 min P itu
sama dengan berapa? Misalkan kita masukin 2. Kalau misalkan kita masukin 2 kan berarti T pangkat min 1 kan. Kalau T pangkat min 1 itu kan artinya seper. Berarti 1 per T hingga kan hasilnya 0. Jadi 0 dikali 1, 0 terus 0 per 1 min P sama dengan 0. Makanya dia hasilnya 0 atau mendekati 0 pas P-nya lebih dari 1. Terus buat yang T-nya kurang dari 1, misalkan kita masukin setengah gitu. Berarti kan ini kalau misalkan pangkat setengah tuh ada angkanya gitu kan. Ada angkanya, ya ada angkanya dan T-nya itu kan kita isi misalkan T hingga. Berarti T hingga per berapapun kan hasilnya bakal menuju T hingga. Jadi limit T pangkat 1 min P sama dengan T hingga. Nah, terus kita tahu kan karena kalau P lebih dari 1 itu menuju 0, berarti dia konvergen. Dan P kurang dari 1 itu dia divergen karena menuju T hingga atau bukan menuju suatu angka gitu kan. Nah, terus kita baru tahu buat yang lebih besar dari 1 sama buat lebih kecil dari 1. Kita belum tahu buat yang P sama dengan 1. Makanya kita uji di sini buat P sama dengan 1. Kayak tadi lagi pakai metode substitusi, kan integral 1 per X kan hasilnya ln ya. Terus kita hitung aja, ln T yaitu ln T hingga dikurangi ln 1. Berarti dia menuju T hingga kan otomatis. Makanya dari situ kita bisa tahu bahwa integral 1 per X jadi pas P-nya 1 itu divergen. Jadi menurut uji integral si deret 1 per K pangkat P itu akan divergen jika P-nya kurang dari sama dengan 1 dan konvergen jika P lebih besar daripada 1. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu atau kecepatan nggak ya kira-kira? Nah, oh ya, iya kenapa? Kapan disebut divergen atau konvergen? Kapan disebut konvergen dan divergen? Kalau konvergen itu kalau dia itu si integral fungsinya itu menuju suatu angka. Kayak gini kan di sini hasil si integral fungsinya itu kan dia 0 kalau P-nya lebih dari 1. Makanya di bawah di sini dengan demikian si integral itu akan konvergen jika P lebih besar daripada 1. Dan disebut divergen itu kalau dia integral itu hasilnya T hingga. Artinya kan dia kayak nggak tahu gitu kan ya. Divergen kan artinya menyebar ya. Jadi menyebar kan nggak jelas gitu kan. Jadi kalau ini kan hasilnya juga T hingga kan nggak jelas juga. Makanya dia disebut divergen. Gitu. Udah menjawab belum ya? Oh, jadi jawabannya agaknya 1 itu. Kenapa? Jawabannya agaknya 1 itu. Iya, bisa 2. Tergantung. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya aku ngambil dari Kursel. Soalnya, kalau misalnya kalian bisa lihat tuh di Kursel tuh ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu salah satunya ini. Dan kenapa aku ambil ini? Karena ini tuh biasanya kepake gitu buat ngerjain soal-soal yang lain. Karena yang lain tuh biasanya bakal banyak bentuk yang 1 per X pangkat berapa gitu. Nah, kalau misalkan kita udah hafal ini, misalkan kita udah tahu, oh deret ini nih divergen kalau misalkan konstantanya kurang dari 1. Jadi kita udah bisa tahu nih kalau misalkan ada soal deret 1 per n pangkat setengah konvergen atau divergen. Nah, kita bisa langsung pakai deret ini. Oh, jadi kita bisa langsung tahu, oh ini divergen nih menurut uji integral gitu. Kayak gini kan, aku tambahin contoh lain. Deret kalau misalkan 1 per K pangkat 1,001. Nah, itu konvergen atau divergen. Berarti kan dia jawabannya bakal konvergen kan, karena P-nya lebih dari 1. Kita bisa langsung jawab begitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain buat nomor ini?
Mungkin kalau belum ada, aku lanjut dulu ya ke nomor 2. Nah, di nomor 2 juga di sini aku kasih tahu lagi, ini tuh pakai uji banding biasa. Sebenarnya aku tekanin lagi, ini tuh nggak bakal dikasih tahu biasanya kalau di ujian atau di soal-soal latihan. Jadi emang harus banyak-banyak latihan. Nah, terus sebelum ke jawabannya, kita harus tahu teorinya dulu kan. Kalau misal uji banding biasa tuh kayak gimana sih? Nah, uji banding biasa tuh misal ada 0 kurang dari AN kurang dari BN. N lebih besar dari N tuh ini nggak ini sih, nggak terlalu penting. Aku juga kurang paham waktu itu kenapa nulis kayak gini, tapi intinya kayak gitu. Terus syaratnya itu BN, jika BN konvergen, maka AN konvergen. Terus jika AN divergen, maka BN divergen. Nah, ini nggak berlaku kebalikan. Jadi kalau misalnya kita nemuin BN ini ternyata divergen, oh berarti dia harusnya bukan pakai uji banding biasa. Tentunya kita harus pakai atau coba pakai uji-uji yang lain kayak gitu. Terus dari jawabannya kan ini tuh nggak ada aturan di mana misalkan AN tuh harus si fungsi soalnya atau BN harus fungsi soalnya. Yang penting ada sesuatu fungsi juga yang mendekati si fungsi soalnya, boleh lebih besar, boleh lebih kecil. Yang penting kita tuh udah tahu loh, kita tuh bisa tahu atau udah kebayang si pembandingnya ini, dia hasilnya bakal konvergen atau divergen, kayak gitu. Nah, di sini aku pakai N per 5N pangkat 2. Jadi di sini yang berlaku jadi BN itu si fungsi soalnya, AN itu si fungsi pembandingnya. Nah, terus kita hitung tuh si fungsi pembandingnya. Fungsi pembandingnya itu kan ternyata N per 5 pangkat 5N kuadrat. Nah, terus berarti kan 1 per 5N kan. Jadi sama dengan 1 per 5 dikali deret 1 per N. 1 per N itu deret yang adalah deret harmonik yang udah pasti divergen. Kayak gitu. Atau bisa juga kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini deret harmonik, kita bisa lihat lagi nih ke atas. Oh, kita udah pernah meriksa nih, kalau misalkan si ini P-nya itu sama dengan 1, deretnya itu pasti divergen. Kita bisa pakai ini juga. Jadi, karena si AN-nya itu divergen, maka kita bisa bilang bahwa BN itu divergen menurut uji banding biasa. Kayak gitu. Nah, karena si soal ini nggak bakal ngasih tahu ini ya, nggak bakal ngasih tahu apa namanya, harus pakai uji apa nantinya, kalian juga di jawaban itu sebisa mungkin disebutin gitu, menurut apa ini tuh dia bisa divergen. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya lagi buat nomor 2? Oke, mungkin aku lanjut dulu ya ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Di sini pakai uji rasio. Jadi, sebelum masuk ke jawabannya juga, kita harus tahu dulu nih, si uji rasio ini syaratnya apa aja. Jadi, misal AN adalah suatu deret yang sikunya positif dan andaikan AN plus 1 per AN sama dengan P. Nah, baru si P-nya ini adalah syarat yang bisa nentuin satu hasil. Jika P kurang dari 1, maka deret konvergen. Jika P lebih dari 1, atau limit mendekati tahingga AN plus 1 per AN itu tahingga, maka deret divergen. Jika P sama dengan 1, maka pengujian tidak memberikan kepastian. Nah, berarti kalau misalkan nggak memberikan kepastian, berarti kita harus pakai uji yang lain. Nah, berarti kita lihat ke jawabannya, kan si fungsinya itu 8 pangkat N per N faktorial. Berarti AN-nya ya itu juga, terus AN plus 1-nya, ya udah kita tinggal tambahin aja kan, N plus 1 sama N plus 1. Nah, karena ini kan ini harusnya andaikan limit ya. Si pengujinya tuh ini kan, jadi kita harus ngecek dulu nih si limit mendekati tahingga dari AN plus 1 per AN. Jadi limit N menuju tahingga, ini langsung aku jabarin gitu ya, jadi 8 dikali 8N kan sama dengan 8N plus 1.
8 pangkat N plus 1 per N plus 1 dikali N faktorial. Kan itu sama aja kayak N plus 1 faktorial kan ya. Terus dikali AN tinggal dibalikan, berarti N jadi N faktorial per 8 pangkat N. Terus dicoret-coret, sisa limit N menuju hingga 8 per N plus 1. Ya udah deh, pasti menuju 0 kan, karena si N itu menuju tahingga. Jadi 8 per tahingga sama dengan 0. Jadi ketemu bahwa si P-nya itu ada 0 dan itu kurang dari 1. Jadi maka menurut uji rasio deret tersebut konvergen. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut dulu lagi ya berarti. Nah, nomor 4 kita nyoba. Oke. Nah, mungkin nggak P-nya itu negatif nanti ya? Mungkin nggak P-nya negatif. Mungkin aja. Berarti kalau kayak gitu kan sebenarnya negatif, nggak tahu sih mungkin atau enggak, karena kan ini kemungkinannya tuh berarti menuju tahingga itu di bawah, terus jadi berapapun menuju tahingga sebenarnya 0. Tapi karena di sini syaratnya adalah P kurang dari 1 maka deret konvergen, jadi mungkin bisa aja ada gitu. Cuma aku nggak tahu sih bentuk soal kayak gimana belum pernah ketemu. Kalau misalnya hasilnya min tahingga enggak? Kalau min tahingga, hasilnya min tahingga. Mau nyoba jawab? Oh boleh. Ya. Kalau minus mana ya? Minus mungkin nggak ya? Soalnya kalau minus itu ini kan deret positif. Berarti deret positif itu suku-sukunya pasti positif kan. Nah kita ngebandingin dua deret yang positif gitu. Kan berarti dia nggak mungkin negatif gitu loh. Jadi pasti paling kecilnya ya 0 kan. Pasti ya nggak pas 0 sih, pasti mendekatin. Kalau misalnya dia kalau konvert kan dia turun gitu kan, nah, gitu. Apa suku-sukunya itu makin kecil gitu kan. Nah, ketika nanti perbandingan pasti ya paling kecil ya mendekati 0 gitu kan, atau ya 0 gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin negatif. Iya kayak gitu. Ya, oke Bang. Oke, aku lanjut ya. Jadi buat yang nomor 4, itu kita pakai uji banding linear. Ceritanya kita di sini udah tahu ya, ini pakai uji banding linear. Nah, terus buat uji banding limit, itu syaratnya itu, misal ada AN yang lebih besar dari 0 dan BN juga lebih besar dari 0. Dan limit N mendekati tahingga AN per BN sama dengan L. Nah, si nilai L-nya itu yang dijadiin syarat. Jadi jika 0 sampai si L itu 0 sampai tahingga, maka AN dan BN sama-sama konvergen atau divergen. Terus jika L sama dengan 0 dan BN itu konvergen, maka AN konvergen. Nah, di sini tuh kita BN-nya tuh sebenarnya nggak ditentuin mau apa. Cuma ini tuh kayak biar gampang aja kalau misalkan kita naruh 1 per N kan, ntar kan bakal bisa dicoret gitu kan. Nah, makanya di sini aku pakai 1 per N. Sebenarnya boleh juga yang lain, tapi di sini 1 per N itu yang pertama kita udah tahu ini divergen atau konvergen kan dari yang soal nomor 1 itu. Yang kedua, ini gampang bisa dicoret-coret gitu. Nah, terus ya udah akhirnya kita cek tuh limit mendekati tahingga AN per BN. Ya udah deh, tinggal tinggal AN per BN jadi N per N kuadrat plus 2N plus 3 dikali N. Kenapa 1? Berarti kan N, jadi kan jadi N kuadrat kan, N kuadrat per N kuadrat bisa dicoret, jadi kayak, tau nggak sih yang, mungkin teman-teman udah diajar di SMA atau semester 1 juga, kalau misalkan atas sama bawah, pangkat atas sama kan kayak langsung gitu kan, jadi hasilnya 1. Nah, berhubung L-nya sama dengan 1, berarti dia kan di antara 0 sampai tahingga.
Terus kita juga udah tahu nih bahwa 1/n itu deret harmonik atau deret harmonik yang sifatnya divergen. Maka menurut uji banding limit, deret tersebut divergen juga. Begitu. Ada yang menanya? Oke, aku lanjut dulu ya. Soal yang nomor 5. Nah, di sini nih, kalau misalkan di sini tuh kita nggak tahu mau pakai apa. Di sini nggak dikasih tahu kan dia harus pakai uji apa. Jadi kita harus nentuin sendiri. Cara taunya kayak gimana? Yang tadi aku bilang harus banyak-banyak ngerjain soal. Terus juga biasanya kalau misalkan sebenarnya kita nggak bisa tahu pasti sih. Dulu juga kalau nggak salah dosen aku tuh bilangnya sering-sering ngerjain soal aja, ntar kalian bakal tahu sendiri gitu tipe-tipe soal yang pakai uji banding biasa atau uji yang lain. Dan kalau misalkan emang belum tahu, emang harus try and error juga gitu. Nah terus ya udah deh, di sini kita bakal pakai uji banding biasa karena ini kan kayak tipe gitu kan sama yang tadi uji ya nomor 2 ini kan. Ya udah, makanya kita pakai uji banding biasa. Nah, terus kita mau ngebandinginnya sama 1/n². Nah, di sini tuh beda nih sama yang nomor 2. Kan kalau yang nomor 2 tadi, si fungsi di soalnya yang jadi BN. Nah, sedangkan kalau yang di sini, di nomor 5 ini, si fungsi pembandingnya yang jadi BN. Itu nggak apa-apa, emang nggak ada aturan buat yang jadi BN siapa, yang jadi AN siapa. Terus, ya udah, kita kan udah tahu kan kalau 1/n² itu dari yang soal nomor 1 itu, kalau P-nya lebih dari 1, dia konvergen. Terus kita lihat lagi, syaratnya itu apa sih? Gitu kan. Kita lihat dari syaratnya, katanya jika BN konvergen, maka AN konvergen. Nah, kita udah tahu kan, ternyata si BN ini konvergen. Karena BN konvergen, maka menurut uji banding biasa, deret si 1/3n+5 itu konvergen juga. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, jadi 1/n² itu konvergen dan 1/n itu divergen ya? Iya, itu tadi kita balik lagi ke yang nomor 1. K itu kan sebenarnya bisa apa aja ya. Nah, kalau di nomor 5 tadi, K-nya itu diganti N, terus P-nya itu konstanta kan. Terus kalau misalnya 1/n, berarti dia kan P-nya itu sama dengan 1. Terus kita tahu nih bahwa kita udah nguji nih di nomor 1 bahwa kalau misalkan P-nya kurang dari sama dengan 1, itu berarti divergen. Terus kalau misalkan 1/n², kenapa konvergen? Karena P-nya itu, si konstantanya itu, si pangkatnya itu lebih dari 1, makanya dia konvergen. Gitu. Baik, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Oh ya, teman-teman bisa lihat catatan yang teori-teori ini di itu ya, di drive yang udah dibagiin di Olah Akademik. Di situ ada bagian catatan kalau nggak salah, ada di dalamnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap. Mungkin aku hitung mundur aja kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada yang belum ngerti, terus nggak enak mau nanya di sini, boleh juga di PC aja. Aku kakak tutornya, aku, Yoga, terus ada Aldi, ada
Ria juga. Oke, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin yang selain dari apa? Selain dari ini, selain dari soal tadi. Mungkin apa nih? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup aja kali ya. Kalau misalnya nggak ada.